Di sisi lain pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto menyatakan sudah memeriksa dan mencari bukti terkait kasus ini. Jika Kemendikti-Saintek menemukan bukti rekam jejak akademik dengan melakukan praktik yang sama, maka karya ilmiah yang dibuat batal dan ijazahnya akan dicabut. Berikut cuplikan dialog dengan Mendikti-Saintek dalam program Selamat Pagi Indonesia berikut ini. Kita langsung melakukan koordinasi, kita sudah melakukan pendalaman, kita sudah langsung juga dibentuk tim untuk mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya. Meskipun kita bergerak cepat, tentu kami juga ingin sikap hati-hati itu tetap ada. Kita kaji seluruh bukti-bukti dan sekali lagi kami sangat terbantu dari data-data yang berkembang di media sosial begitu ya, yang berasal dari teman-teman yang kebetulan hadir dalam konferensi ilmiah tersebut, atau juga bahkan kami mendapatkan data-data dari rencana ada lagi pertemuan ilmiah yang akan dihadiri maupun pertemuan-pertemuan ilmiah sebelumnya. Jadi memang kami melihat proses ini atau praktek ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat dibenarkan begitu sejauh ini, meskipun kami akan terus memastikan lagi. Kami sudah menghubungi perguruan tinggi tempat yang bersangkutan tersebut meluluskan baik S1 maupun S2-nya begitu ya. Kami ingin mendapatkan data-data dan kami juga ingin memastikan tentunya yang paling penting adalah status afiliasi akademik, identitas institusi, maupun juga keterkaitan formal pihak-pihak yang saat ini disebut dalam pemberitaan tersebut begitu ya. Jadi kami juga menghormati proses klarifikasi internal yang memang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh masing-masing institusi. Kami juga melihat itu akan sangat membantu kami. Kami bisa sampaikan bahwa status nama-nama yang terduga sejauh ini itu adalah bukan dosen dari perguruan tinggi. Kami sudah mengecek data di seluruh kampus-kampus, tidak ada dosen tersebut atau dosen atas nama yang bersangkutan begitu ya. Tapi kita ingin memastikan lagi gitu ya, karena di beberapa publikasi atau karya ilmiah yang diklaim oleh yang bersangkutan kan ada nama afiliasi. Nah, kami ingin memastikan apakah kadang-kadang memang yang bersangkutan itu atau seorang peneliti memang tidak sampai menjadi dosen, tapi dia melakukan penelitian di instansi tersebut begitu ya. Nah, ini yang kita ingin coba pastikan apakah betul mereka ini peneliti begitu. Jadi memang kita sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan melihat begitu ya. Kalau memang betul yang bersangkutan memiliki afiliasi pada perguruan tinggi, apakah sebagai peneliti atau sebagai dosen begitu ya, atau sebagai mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa sarjana atau kedudukan lainnya apapun itu, kita tentu akan memproses dari dalam konteks sebagai sivitas akademika begitu ya. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sudah diatur mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran integritas akademik ya, termasuk karya ilmiah yang terbukti melakukan falsifikasi, fabrikasi, plagiasi atau pelanggaran lainnya. Dan apabila terbukti ada pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Namun tentu juga kami melihat peluang gitu adanya misalnya pencatutan nama begitu ya. Jadi justru lebih dari itu ya, lebih dari sekedar pelanggaran akademik, tetapi ada pencatutan nama atau bahkan juga bisa jadi jatuhnya pada penipuan begitu ya, dari mengklaim data ini tetapi tidak ada. Nah, nantinya Mbak, kami akan mengkoordinasikan ini begitu ya, apakah dengan pihak-pihak kampus, dengan instansi yang dicatut, dengan seluruhnya, sehingga nanti mana ranah yang paling tepat
untuk diajukan Baik. penuntutan secara hukum. Jadi bisa jadi tidak satu begitu dari sisi integritas akademik bisa jadi di kami, tapi bisa jadi ranah penipuan dan sebagainya itu akan masuk ke dalam ranah-ranah lainnya begitu. Kalau kami akan melihat semua track recordnya seperti apa, jika kami mendapati rekam jejak akademik yang ternyata praktek yang sama dilakukan begitu ya. Jika praktek tersebut dilakukan selama misalnya berkuliah S2 begitu ya, atau berkuliah yang sebelumnya, itu tentu mungkin saja jika hasil karya ilmiah yang di dalamnya terdapat proses yang melanggar integritas akademik, bisa saja karya ilmiah tersebut berarti batal dan juga otomatis ijazahnya misalnya itu akan dicabut. Itu sangat mungkin terjadi, tapi kita akan kembali memastikan begitu ya, apakah itu terjadi betul atau bisa jadi termasuk juga seluruh proposal-proposal atau kegiatan-kegiatan riset yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu kita akan bisa mengevaluasi begitu ya, seperti apa keterlibatan yang bersangkutan dalam berbagai tersebut. Meskipun kalau kami cermati sementara ini kami melihat karena yang bersangkutan ini bukan dosen gitu ya, atau setidaknya belum menjadi dosen, bisa jadi yang bersangkutan ini tidak melakukan atau belum pernah mendapatkan pendanaan dana riset karena program riset kami tentu hanya diperuntukkan bagi dosen-dosen yang sudah memiliki NIDN dan seperti itu begitu. Baik. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan, saya rasa kita akan cek semuanya, kita akan memastikan, dan memang ini sekali lagi hal yang sangat tidak dapat dibenarkan begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.